Halo sahabat semuanya, di video kali ini kita akan membahas terkait dengan aplikasi dashboard validasi data peserta didik tingkat akhir. Nah, dashboard ini merupakan data dukung bagi penerima e-ijazah. Sesuai dengan regulasinya di Permendikbud nomor 58 tahun 2024 bahwa untuk ijazah bagi peserta didik lulusan tahun 2024-2025 itu dicetak oleh satuan pendidikannya. Ya, untuk lebih jelasnya format, transkrip dan sebagainya sahabat semua bisa baca di regulasinya. Nah, di sini kita akan membahas aplikasi dashboardnya terlebih dahulu sebelum kita ke manajemen ijazahnya. Karena manajemen ijazah itu yang sudah valid datanya begitu ya. Nah, di sini ada manajemen ijazahnya, nanti ada data induk ijazahnya ya. Nah, di sebelah kiri ini sahabat semua ini ada dashboard ya. Ini ada terkait dengan akreditasi satuan pendidikannya, ada layanannya untuk PKBM yang memiliki layanan paket A, paket B, paket C. Lalu ada jumlah peserta didiknya, ada DNS, DNT-nya dan progresnya. Ini dashboardnya begitu ya. Nah, data-datanya sahabat semua itu bisa dicek di data verifikasi lebih dahulu. Nah, satuan pendidikan ini akreditasinya apa begitu ya. Ini bisa kita cek nih. Ya, tergantung nanti ya sahabat semua sesuai dengan kabupaten kotanya. Kalau ini nasionalnya begitu ya. Ini salah satu contohnya, kita klik Provinsi Jawa Timur, kita pilih kabupaten kotanya. Nah, ini kecamatan ini itu akreditasi total satuan pendidikannya ada berapa ya. Itu akreditasi A-nya ada berapa ya, B-nya berapa, C-nya berapa gitu ya. Nah, ini akreditasinya. Nah, bagi yang tidak memiliki akreditasi, maka nanti ada ketentuan sesuai dengan yang sudah diberlakukan bahwa dia harus menginduk ke sekolah yang punya akreditasi ya. Nah, prosesnya itu nanti dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Jadi sahabat semua yang ada sekolah yang belum memiliki akreditasi, maka dia harus dilegalitaskan dulu ya ke sekolah mana oleh Dinas Pendidikan. Jadi segera menghubungi Dinas Pendidikannya. Oke, yang kedua ada menu peserta didik. Nah, jadi ini adalah jumlah-jumlah peserta didiknya per sekolah ya. Sama bisa melakukan pencarian secara nasional ataupun kita bisa secara nasional ada ini ada sekitar 11 juta peserta didik ya, 11 juta lebih peserta didik yang akan menerima ijazah ya. Nah, lalu sahabat semua, ini kita bisa cek satu persatu ya. Ini contoh, kita klik ke provinsinya, klik kabupaten kotanya, klik kecamatannya, klik nanti nama, cari nama sekolahnya gitu ya. Ini, jadi nama sekolahnya ini salah satu contohnya. Nah, ini salah satu contohnya. Ini ada SDA, akreditasinya B, kelas 6-nya itu jumlah pesertanya ada 25. NISN-nya validnya 25 ya, tapi NIK-nya validnya ada 24. Berarti masih ada satu yang residu. Nah, cara ngeceknya di mana? Nanti kita ke menu pengecekannya. Lalu di sini ada valid NISN dan NIK. Jadi ada 24. Ya, nah, ini ternyata residunya apa? Residunya itu terkait dengan NIK-nya masih residu. Ya, ini yang harus diperbaiki oleh satuan pendidikan nih residunya. NIK-nya. Nah, ini kita tidak tahu siapa siswanya begitu ya. Maka nanti kita bisa ngecek gitu ya atas nama siapa. Ini kita bisa ngecek atas nama siapa yang invalid ini itu dengan mengklik nama sekolahnya. Kita klik nama sekolahnya, maka nanti akan diarahkan ke daftar residu ya peserta didiknya. Namanya siapa ya nanti ada, dan NISN-nya berapa. Ini yang masih residu sahabat semua. Sehingga nanti, nah ini
menu yang selanjutnya ini kaitannya dengan residu-residunya begitu ya. Residu NISN, sekolah mana yang NISN peserta didiknya masih memiliki residu, itu bisa dicek satu persatu begitu ya. Nanti dicek siapa yang masih memiliki residu, lalu residu kependudukan. Ya, ini pun sama, sahabat semua, nanti bisa dicek NIK peserta didik mana yang masih residu gitu ya. Nah, ini residu kependudukannya nih, NIK-nya yang masih salah begitu ya, ada ketidaksesuaian ya. Ini bisa dicek nih nanti satu persatu apa yang tidak sesuainya begitu ya. Nah, ini bisa dicek nih satu persatu nanti apa saja, apakah apa residunya NIK, nama, tanggal lahir, tempat lahir, nama ibu kandung, atau jenis kelamin begitu ya. Ini salah satu contohnya ya. Nah, ini ternyata yang invalid adalah namanya invalid, dia namanya invalid, residunya sama tempat lahir, nama ibu kandung. Ini belum sesuai nih ya, salah satu sekolahnya. Oke. Yang selanjutnya itu ada residu kepala sekolah. Nah, ini tidak ada kepala sekolah yang memiliki residu gitu ya. Artinya semua kepala sekolahnya sudah valid di kabupaten tersebut gitu ya. Kalau secara nasionalnya ada tidak? Tentu masih ada nih. Kalau secara nasional kita coba pilih ya. Ini kita coba pilih salah satu kabupaten kotanya. Lalu yang kita cek yang masih punya ganda begitu ya, masih punya invalid residu. Ini ada berganda nih, contoh. Nah, ini ya, ini dinyatakan berganda. Kita klik nih, kepala sekolah kosong atau ganda, bisa klik untuk melihat detail. Ini ada keterangannya, kita klik. Nah, kepala sekolah ganda di SD negeri Seduri 1 NPSN sekian, nama siapa, penugasannya siapa, namanya siapa. Nah, ini ada 2 kepala sekolah berganda seperti ini. Sehingga silakan koordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk proses perbaikan data kepala sekolahnya sehingga nanti tidak berganda ya. Seperti itu. Kayak itu data verifikasi kepala sekolah. Sehingga sahabat semua, di menu verifikasi ini kita bisa mengetahui data-data yang masih belum valid begitu ya. Sahabat semua tinggal nanti bisa masuk ya ataupun tanpa masuk, itu bisa mengetahui begitu ya. Silahkan nanti dicoba begitu ya, dicek sahabat semua untuk proses verifikasinya. Nah, kalau kita tidak login, maka kita masih bisa ya menampilkan data peserta didiknya ya. Nah, ini saya contohkan data yang invalid ini masih bisa kita cek begitu ya, tapi memang kita tidak bisa mengetahui nama. Oke, ini kita cari. Nah, ini kita masih bisa lihat ya, ada berapa, ada satu yang invalid NIK-nya. Ini invalid NIK-nya. Untuk lihat invalid NIK-nya siapa, kita klik residu kependudukannya. Karena kan tadi sudah kita ketahui. Nah, ini Jawa Timur. Kecamatan, kabupaten. Kecamatan. Ini kita bisa lihat apa saja. Oh, ini nama, tempat lahir, tanggal lahir, nama ibu kandung ya. Nah, kalau ingin tahu siapa yang tanpa masuk nih ya, siapa namanya begitu ya, kita bisa klik menu DNS-nya. Nah, di sini ada residu DNS. Nah, kita pilih lagi. Ini tanpa harus masuk begitu ya,
Tapi sebaiknya sahabat semua nanti masuk aja begitu ya, login menggunakan akun masing-masing. Nah ini karena kalau tidak masuk, ini saya contohkan gitu ya, kita tidak mengetahui nama jelasnya, hanya ada inisialnya begitu ya. Nah ini kita klik, nah ini hanya inisial nih. Kalau kita tidak masuk ke aplikasinya, ya kita bisa tahu ya bahwa di SD ini masih ada satu yang invalid ya, ataupun masih ada itu yang residu. Ya, seperti itu ya sahabat semua. Itu untuk fitur ataupun untuk menu data verifikasi. Sahabat semua, terima kasih sudah menyaksikan video kami. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semuanya. Mudah-mudahan bisa menambah informasi bagi sahabat semua yang sedang melakukan proses verifikasi validasi terkait dengan ijazah bagi peserta didik tingkat akhir. Sekali lagi, terima kasih sudah menyaksikan video kami. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini.